Baik Bapak Ibu, sampai di pembahasan TOK PPG Seni Pertunjukan yang ketiga, di mana di bagian ketiga ini akan dibahas dari soal nomor 26 sampai 35. Nah Bapak Ibu, untuk soal-soal sebelumnya bisa Bapak Ibu cek di deskripsi video ini atau di playlist yang ada, baik bagian ke-1, ke-2, dan ke-4. Baik, kita lanjut soal nomor 26 Bapak Ibu, yaitu soal tentang masalah sosial dalam musik. Guru menyampaikan contoh lagu dan musik daerah dengan latar belakang sosial maupun agama. Siswa mengidentifikasi lagu dan musik daerah yang populer. Siswa menyimpulkan bahwa musik memiliki latar belakang sosial karena musik berkaitan erat dengan kehidupan di sekitarnya. Nah, masalah sosial dalam musik merupakan bentuk. Nah, soal ini menanyakan tentang bentuk dari masalah sosial yang terdapat dalam musik, Bapak Ibu. Kita lihat yang A, suara rakyat. Suara rakyat ini merujuk pada ekspresi kolektif tetapi tidak selalu mengandung kritik, sehingga tidak tepat untuk soal yang ini, masalah sosial. Kemudian anomali sosial. Ini adalah penyimpangan dari norma sosial yang bukan merupakan bentuk musik Bapak Ibu. Jadi yang tepat adalah kritik sosial. Di mana musik sering digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan kritik terhadap kondisi sosial yang ada. Melalui lirik dan tema, banyak lagu mencerminkan ketidakadilan, kemiskinan, dan isu-isu lain yang dihadapi masyarakat Bapak Ibu. Sehingga musik menjadi sarana untuk menyampaikan kritik sosial. Sementara yang D, tragedi sosial ini lebih berfokus pada kejadian spesifik dan dampaknya bukan pada bentuk musik. Begitu juga yang E, kegalauan masyarakat ini lebih bersifat emosional dan tidak secara langsung berkaitan dengan kritik sosial. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut nomor 27 tentang ciri-ciri musik pada zaman tertentu. Pada pembelajaran musik, Pak Yayan memberikan materi mengenai salah satu jenis musik yang digunakan sebagai bentuk ungkapan pribadi dalam penerapan dinamika. Adapun materi musik yang disampaikan oleh guru merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh musik pada zaman. Nah, soal ini menanyakan tentang ciri-ciri musik yang digunakan sebagai ungkapan pribadi dalam penerapan dinamika, Bapak Ibu. Masuk ke zaman yang mana? Maka ini adalah zaman musik klasik, di mana musik klasik ini, terutama pada periode klasik, dikenal dengan struktur formal dan keseimbangan. Tetapi pada zaman berikutnya, khususnya romantik, nah ini lebih menekankan pada ekspresi pribadi dan penggunaan dinamika yang bervariasi untuk menyampaikan perasaan. Nah, namun Bapak Ibu, jika mengacu pada ungkapan pribadi yang lebih terfokus, sebenarnya kalau ini ya, ungkapan pribadinya secara terfokus lagi, ini sebenarnya romantik yang lebih tepat Bapak Ibu. Tapi untuk struktur formal dan keseimbangan, maka yang tepat adalah klasik. Yang B, barok. Barok memiliki ciri khas tersendiri Bapak Ibu yang lebih formal dan kompleks. Yang C, seperti yang saya bilang tadi, lebih tepat jika fokusnya pada ungkapan emosional. Maka yang C lebih tepat kalau emosional. Yang D, peralihan. Ini tidak mencakup ciri khas tertentu Bapak Ibu. Kemudian musik modern ini memiliki banyak variasi, tetapi tidak selalu berfokus pada ungkapan individu. Jadi yang lebih cocok adalah klasik. Yang nomor 28, pola gerak disabilitas. Guru memberikan contoh pada pola gerak kalangan disabilitas. Siswa mencermati melalui tayangan video dengan platform YouTube. Siswa menyimpulkan bahwa pola gerak disabilitas mengutamakan, nah soal ini menanyakan tentang pola gerak yang diutamakan dalam konteks disabilitas. Kita lihat yang A, gerak baku. Gerak baku ini tidak mencerminkan kebutuhan adaptif, Bapak Ibu. Yang B, gerak terstruktur, terlalu kaku dan untuk bisa diterapkan dengan baik ini agak susah. Maka yang jelas adalah gerakan improvisasi. Karena pola gerak untuk disabilitas seringkali mengutamakan improvisasi Bapak Ibu. Karena setiap individu memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Improvisasi inilah yang memungkinkan penyesuaian yang lebih baik terhadap kondisi fisik dan emosional peserta didik. Yang disabilitas ini terutamanya Bapak Ibu. Sementara yang D, tema cerita ini lebih berkaitan dengan narasi daripada pola gerak fisik. Kalau tema cerita. Begitu juga ide garap. Ide garap ini lebih fokus pada konsep kreatif daripada pola gerak yang harus fleksibel. Maka yang lebih cocok ini tadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut. Soal nomor 29, metode pengajaran untuk anak inklusi. Pembelajaran seni pertunjukan pada anak inklusi memerlukan pendekatan khusus. Saat pembelajaran seni musik untuk kelas inklusif, guru menggunakan metode pengajaran prompts. Metode ini merupakan bantuan yang
diberikan kepada anak supaya bisa menghasilkan respon yang benar. Untuk mempermudah pembelajaran notasi musik, guru menggunakan bantuan dalam bentuk isyarat tangan, lengan, muka, dan gerakan tubuh lain. Metode yang digunakan adalah, nah soal ini Bapak Ibu bertanya tentang metode yang digunakan guru untuk membantu pembelajaran notasi musik. Yang pertama, verbal prompts, mengandalkan instruksi lisan Bapak Ibu, dan mungkin tidak cukup efektif untuk semua siswa. Kalau modeling yang B, ini lebih kepada demonstrasi fisik, tetapi tidak selalu menggunakan isyarat. Maka yang lebih tepat kalau kita lihat dari soal adalah gestural prompts, di mana ini melibatkan penggunaan isyarat tangan, lengan, dan gerakan tubuh yang memberikan bantuan visual. Artinya sangat efektif bagi siswa dengan kebutuhan khusus dalam memahami notasi musik. Yang D, physical prompts, ini melibatkan dukungan langsung tetapi tidak fokus pada isyarat Bapak Ibu. Yang D. Kemudian peer tutorial, melibatkan interaksi antar siswa dan bukan bantuan langsung dari guru. Ini menggunakan tutor sebaya. Jadi kalau isyarat tangan, lengan, muka, dan gerakan tubuh lainnya adalah gestur prompt. Nomor 30 Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 30 tentang pendekatan karakter tokoh Rama. Guru mendeskripsikan tokoh pewayangan Rama dalam Sendratari Ramayana. Rama digambarkan merupakan tokoh penyayang, bijaksana, dan baik hati. Siswa melakukan eksplorasi karakter tokoh Rama untuk mempersiapkan pertunjukan Sendratari. Pendekatan karakter yang digambarkan siswa adalah, nah kita lihat soal ini menanyakan pendekatan yang digunakan siswa untuk mengeksplorasi karakter Rama. Kita lihat dari sisi yang A, antropologis, sosiologis, kritis. Nah ini tidak spesifik pada analisis individu, sehingga belum tepat. Yang tepat adalah sosiologis, fisiologis, dan psikologis, di mana pendekatan ini mencakup analisis dari segi sosial, yaitu hubungan dan konteks masyarakat, fisiologis aspek fisik dari karakter, kemudian psikologis, yaitu emosi, motivasi, dan sifat karakter. Jadi pendekatan ini memungkinkan siswa untuk membangun pemahaman yang lebih holistik mengenai karakter, baik itu dari sisi hubungan dan konteks masyarakatnya, sosiologis, kemudian sisi fisiknya, fisiologis, dan sisi emosi, motivasi, yaitu psikologisnya. Sementara yang C, psikologis, kinestesis, dan antropologis, Bapak Ibu mencampurkan pendekatan yang tidak relevan, yaitu antropologis. Ini lebih tidak cocok untuk karakter Rama ini. Analogis, kritis, dan fisiologis yang D tidak mencakup pendekatan yang jelas terhadap karakter, Bapak Ibu. Kemudian yang E juga kualitatif, kuantitatif, dan analogis juga metode penelitian ini, bukan pendekatan karakter. Jadi yang lebih tepat adalah yang B. Lanjut nomor 31, yaitu soal tentang metode yang digunakan Pak Burhan. Pak Burhan merupakan guru kelas acting pada pembelajaran bermain peran. Pada kelas inklusi, untuk memainkan karakter tokoh dalam salah satu naskah, Pak Burhan mendemonstrasikan tugas supaya anak bisa mengetahui bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Metode yang digunakan guru adalah, nah soal ini menanyakan metode yang digunakan oleh Pak Burhan dalam mendemonstrasikan tugas kepada siswa kelas acting. Kalau kita lihat jawaban yang pertama, yang A ini verbal prompts, lebih mengandalkan instruksi lisan tanpa demonstrasi visual. Nah kalau demonstrasi visual ini Bapak Ibu lebih tepatnya adalah modeling, di mana modeling adalah metode di mana guru menunjukkan atau mendemonstrasikan cara melakukan sesuatu, sehingga siswa dapat melihat dan meniru tindakan tersebut. Dalam konteks ini, Pak Burhan menunjukkan kepada siswa bagaimana memainkan karakter sebuah tokoh. Kalau gestural prompt seperti jawaban yang tadi Bapak Ibu ya, berfokus pada isyarat fisik tanpa penjelasan langsung. Physical prompt lebih kepada bantuan fisik langsung, bukan demonstrasi. Begitu juga peer tutorial. Ini tutor sebaya melibatkan siswa lain dalam pengajaran, bukan guru. Sehingga yang tepat adalah modeling, yang B. Lanjut 32, kemampuan yang digunakan siswa dalam karya ensemble. Pada kegiatan akhir semester, guru menugaskan siswa untuk membuat karya ensemble. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi dalam bermain musik secara bersama-sama. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Kemampuan yang digunakan oleh siswa tersebut adalah, nah soal ini menanyakan kemampuan siswa saat mengidentifikasi masalah dalam bermain musik secara bersama-sama, Bapak Ibu. Maka kemampuan yang diperlukan adalah kemampuan kognitif, di mana yang A ini kemampuan kognitif mencakup proses berpikir, analisis, dan pemecahan masalah. Sehingga dalam konteks ini, soal nomor 32 ini, siswa menggunakan kemampuan kognitif untuk mengidentifikasi masalah dan mendiskusikannya untuk menemukan solusi.
Kenapa bukan yang B, kemampuan interaksional, ini lebih berfokus pada interaksi sosial, bukan hanya pemecahan masalah. Yang C, kemampuan integrasi diri. Nah, ini tidak relevan dalam konteks diskusi kelompok. D, kemampuan komunikatif, lebih terkait dengan komunikasi verbal, bukan analisis masalah, Bapak Ibu yang D. Yang E, kemampuan berkelompok, ini lebih umum dan tidak spesifik pada analisis masalah. Jadi yang lebih tepatnya adalah yang A, kognitif, kemampuan kognitif. Nomor 33, kemampuan yang dilakukan siswa dalam paduan suara. Pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, guru menugaskan siswa untuk karya paduan suara lagu nasional. Tiap siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi dalam bernyanyi secara bersama-sama dan mencari solusinya. Apa yang dilakukan guru merupakan kemampuan. Nah, kita lihat yang di sini soal ini menanyakan kemampuan yang dilakukan guru ketika siswa mengidentifikasi masalah dalam bernyanyi bersama. Maka kemampuan yang dilakukan guru ini adalah apa, Bapak Ibu? Apakah komunikatif? Komunikatif jelas tidak tepat karena berfokus pada komunikasi verbal, bukan analisis masalah. Nah, kalau analisis masalah di sini mencari solusinya, maka jelas seperti yang tadi, kemampuan kognitif. Di mana kemampuan ini mencakup proses berpikir kritis untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi dalam konteks bernyanyi. Jadi siswa perlu menggunakan pemikiran mereka untuk memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Jadi kognitif lebih tepat. Sementara yang C, apresiatif, ini berkaitan dengan penghargaan terhadap seni, bukan pemecahan masalah. Yang D, kemampuan motorik, juga lebih berfokus pada gerakan fisik, bukan analisis. Psikomotorik yang E berhubungan dengan keterampilan fisik, bukan kognitif. Jadi yang tepat adalah yang B, kognitif. Nomor 34, Bapak Ibu. Pemahaman awal di kelas dalam private classroom. Guru memfasilitasi dan membimbing siswa dalam pembelajaran inovasi private classroom, seni pertunjukan musik. Siswa menyaksikan video pertunjukan musik melalui video dan melanjutkannya di rumah. Siswa mendapatkan pemahaman awal di dalam kelas dengan... Nah, soal ini menanyakan tentang cara siswa mendapatkan pemahaman awal di dalam kelas setelah menonton video. Kita lihat yang pertama, memainkan musik dan bernyanyi. Nah, jelas ini adalah aktivitas, bukan cara untuk mendapatkan pemahaman awal. Yang B, memperdebatkan elemen khusus musikal. Ini kurang spesifik Bapak Ibu untuk pemahaman awal jika memperdebatkan elemen khusus musikal saja. Kemudian yang C, mengevaluasi permainan musik koleganya. Mengevaluasi permainan musik kolega ini bukan fokus utama di dalam kelas Bapak Ibu. Membaca buku lebih banyak juga lebih bersifat individual, tidak langsung berkontribusi pada pemahaman awal. Maka ketika mendapatkan pemahaman awal di dalam kelas, siswa itu lebih mengajukan pertanyaan dan berdiskusi. Karena dalam model private classroom ini, Bapak Ibu, setelah menonton video di rumah, siswa diharapkan untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi di dalam kelas. Artinya akan membantu memperdalam pemahaman mereka tentang materi yang telah mereka pelajari. Nomor 35 atau soal terakhir Bapak Ibu di bagian 3 ini, soal terakhir juga di PCK, yaitu tentang model pembelajaran untuk musik kreasi. Nah, uniknya Bapak Ibu di soal nomor 35 ini tidak ada jawaban di soalnya. Kita bahas saja soalnya ya Bapak Ibu. Pada salah satu pembelajaran seni dengan materi musik kreasi, seorang guru menggunakan model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Model yang digunakan guru tersebut adalah, nah kita tidak tahu apa modelnya Bapak Ibu, tapi yang tepat ketika Bapak Ibu meminta soal seperti ini modelnya adalah PBL atau Problem Based Learning Bapak Ibu. Di mana Problem Based Learning ini cocok untuk menyelesaikan masalah. Kemudian seperti yang ada di soal tadi, yaitu berpikir kreatif. Nah, perkembangan berpikir. Jadi model pembelajaran ini yang menekankan berpikir kreatif, pemecahan masalah yang realistis, dan perkembangan berpikir siswa, ini mengacu pada model Problem Based Learning atau PBL. Nah, di mana di PBL ini Bapak Ibu, model pembelajaran yang dijelaskan dalam soal tersebut adalah model pembelajaran Problem Based Learning. Karena alasan memilih model pembelajaran berbasis masalah atau PBL ini adalah PBL mendorong siswa untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Jadi masuk berpikir kreatif. Memecahkan masalah juga masuk karena model ini berfokus pada penyelesaian masalah nyata yang relevan sehingga siswa belajar untuk mengatasi tantangan secara realistik.
Begitu juga merangsang perkembangan berpikir kritis. Nah, PBL mengembangkan kemampuan berpikir kritis Bapak Ibu dan analisis siswa dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat. Jadi jawaban untuk soal ini yang tepat adalah C, namun kita tidak tahu itu apa, tapi menurut saya ini adalah PBL. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan TO KPP Seni Pertunjukan bagian ketiga. Kita sudah sampai di ujung pembahasan soal PCK. Silakan Bapak Ibu simak soal dari 36 sampai 50 bisa di SJT Seni Budaya karena soalnya sama saja, atau bisa Bapak Ibu cek di deskripsi video ini maupun di playlist yang ada. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.